Ada Mas Karsono. Bagaimana kalau kontrak sudah 5 tahun masih bisa jalanin 3E enggak? Apa harus buka polis baru atau bagaimana? Sedangkan 5 tahun yang lalu kurang maksimal jalaninnya. Oke, Mas Karsono, jadi kalau sudah 5 tahun, kalau mau terus menjalankan bisnisnya, di nomor ID yang sama wajib membuka polis baru minimal 350.000 untuk kontrak yang kedua di 5 tahun yang akan datang ya. Nah, jadi nanti bisa lihat, kalau kan kita ngerti nih kondisi jaringan kita seperti apa, bonus kita seperti apa. Kalau misalkan oh ya ini jaringan sudah besar, setiap bulan sudah ada bonus minimal 1 juta atau 500.000, kan tetap aja kita bisa ikut program ini atau bisa berinvestasi atau bayar preminya secara gratis juga kan gitu. Kecuali memang di bisnisnya tidak jalan, kemudian tidak ada bonus misalkan dijalankan atau enggak, ya nanti itu pilihan silahkan. Kalau mau lanjut berarti harus buka polis baru di tahun ke-6 ya, di tahun ke-6 minimal 350.000 untuk yang berposisi bronze ke bawah, yang silver ke atas minimal 700.000 gitu Mas Karsono ya. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Cibinong hadir. Ada pertanyaan boleh. Nah, ini dari Mas Samidin. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh silakan tulis di kolom komentar biar nanti saya bisa baca. Nah, buat income-nya maksudnya nih, Mas Wilo bisa buat bayar premi, lebihnya bisa buat cicil mobil. Oh ya. Ya, kalau bonusnya bisa lebih dari program yang kita ikuti nanti ya lebihnya buat apa aja boleh ya, bukan hanya buat cicil mobil, buat kesehari-hari gitu. Oke, silakan yang ada pertanyaan. Ini teman-teman saya buka 1 jam untuk tanya jawab seputar 3E mengganti BOP yang biasa kita lakukan ya. Ayu juga yang di atasnya belum nabung ya. Mungkin ada juga yang di atasnya belum nabung. Oh, tadi yang masih merah ya, di atasnya belum nabung, bisa juga ya. Ini kan pertanyaan tadi kalau Mas Marco kenapa masih merah gitu kan, atau nggak terangkat ke omset. Jadi ada pertanyaannya tadi kenapa masih merah seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, boleh silakan. Ini dari Mas Hafid. Untuk buku polis, Mas Hafid Heaven, untuk buku polis apa bisa diurus di kantor pusat? Minta duplikasi atau minta ganti ya mungkin ya. Soalnya nyasar kirimnya karena salah ngetik di kecamatan. Mohon salah Pak Mundur. Ya, jadi bisa. Tidak harus ke kantor pusat, tetapi bisa dilakukan di kantor KAR cabang terdekat untuk penggantian buku polis. Ini ada biayanya kalau nggak salah berapa ya, 15.000 kalau nggak salah ya. Jadi nggak masalah, jadi nanti duplikat ya, bikin duplikat buku polis tidak harus ke kantor pusat, tapi bisa di kantor cabang terdekat atau bisa lewat Mobis ya. Lewat Mobis kalau udah canggih, di Mobis itu ada menu layanan, silakan masukkan pertanyaannya apa, nanti ada saran atau ada balasan dari tim IT kita. Ini udah canggih zaman sekarang. Kalau misalkan sibuk saya nggak bisa ke kantor gimana, nah nanti bisa lewat Mobis di menu layanan di situ ya. Itu Mas Evan ya, semoga bisa menjawab. Oke, Mas Cucu Junaid ya, mohon izin Pak, yang dimaksud saat ini NAB turun, kesempatan kita apabila punya uang untuk bisa beli mumpung NAB turun, maksudnya beli di sini nabung lagi, buka polis baru atau bagaimana? Oke. Jadi bukan buka polis baru ya, tapi nomor polis yang lama, ID yang lama, top up istilahnya. Jadi nanti ada formulnya, tinggal datang ke kantor. Ini saya mau top up.
Nanti kan tanya, ada isi form. Nah, isi form itu salah satu diantaranya adalah nomor polisnya berapa. Nah, itu nanti secara otomatis nomor polis itu nanti nilai investasinya atau saldo investasinya tambah. Itu seperti itu Mas Junadi. Jadi bukan bukan buka polis baru, bukan, tapi nambah, istilahnya nambah saldo di nomor polis yang sudah ada gitu ya. Istilahnya kalau bahasa asuransinya top up. Oke, semoga bisa menjawab Mas Juju. Ya, oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, Mas Hendro, alhamdulillah, terima kasih Pak Tis, jawabannya mantap. Oke, terima kasih, sama-sama Mas Hendro. Oke, yang lain. Oh, biaya 50.000 ya buat duplikat polis. Oke, 50.000 ya. Oke, ada biaya 50.000. Mohon Ibu Siti Komaria, mohon izin bahwa kalau tertanggung cucu. Nah, kalau tertanggung cucu syaratnya apa aja? Nah, syaratnya satu, akte ya, akte kelahiran. Terus nanti foto KTP orang tuanya, bisa bapaknya, bisa ibunya. Nah, terus nanti ada namanya kakak ya, kartu kakak. Itu jadi kalau tertanggungnya cucu, nanti ada akte syaratnya, kemudian KTP orang tua, bisa ayah, bisa ibu, dan yang ketiga nanti ada kakak. Dan biasanya nanti kalau memang masih ada dokumen yang kurang ketika submit, nanti Mobis ini sudah canggih, dia akan langsung kasih tahu apa kekurangannya. Begitu Bu Siti Komariah ya, semoga bisa terjawab, puas dengan jawabannya. Oke, Mas Ardi barangkali ada pertanyaan, silakan. Oke, Mas Hafid, siap, terima kasih, sama-sama. Sama-sama Mas Hafid. Ini ada Khairul Adnan, Mas Khairul Adnan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari mitra-mitra bertanya, kok saldo sudah mau 5 tahun kok tidak sesuai dengan yang diilustrasi ya. Soalnya pertama kali ditawarkan 3A, nanti selama 5 tahun 21 juta. Mohon saran untuk menjelaskan ke mitra bagaimana. Oke Mas, Mbak Horil ya, ini Mbak Horil Adnan ya. Ya, ini memang di awal-awal kita harus edukasi. Jadi di sini tuh sebenarnya kita bukan menabung ya, tidak menabung seperti halnya kita menabung di perbankan atau menabung di tempat yang lain. Artinya kita ini berinvestasi. Di awal-awal memang ya ada mungkin cara penyampaian yang kurang tepat. Artinya di sini kita bukan menabung, tapi kita berinvestasi dengan membeli produk yang namanya unit link. Ya, nah yang namanya investasi itu pasti ada naik turunnya. Nah, kebanyakan memang ini, nah naik turunnya itu disesuaikan atau sesuai dengan kondisi keadaan saat ini. Nah, apalagi kalau sekarang di keadaan lagi kurang bagus, maka NAB turun itu akan sangat berpengaruh ke nilai saldo investasi kita. Tapi nggak usah khawatir ya. Jadi ketika misalkan 5 tahun itu saldonya kok tidak sesuai 21 juta ya, oke, mohon bersabar dulu, didiamkan dulu, atau jalankan bisnis di awal. Kita disarani memang tujuan program 3 ini adalah bagaimana kita mau menjalankan bisnisnya ya, mau menjalankan bisnis sehingga kita bisa punya income dari program yang kita ikuti. Tapi kalau misalkan penabung pasif atau sebagai mitra pasif, ini disarankan setelah 5 tahun, karena di 5 tahun pertama itu memang masih ada biaya akuisisi. Nah, nanti baru setelah di tahun ke-6 atau di bulan ke-61 dan seterusnya, itu mulai saldonya itu mulai nambah. Kenapa? Karena saldo yang ada ini, kalau ibarat orang dagang, saldonya makin besar. Jadi nanti ketika saldonya makin besar, maka keuntungannya pun makin banyak. Jadi sarankan tunggu, jangan pas 5 tahun kemudian diambil. Atau kalau memang perlu diambil, jangan dihabiskan, minimal disisakan atau 1 juta. Supaya apa? Supaya proteksinya tetap berjalan. Sebenarnya kan fair, kita ikut di program ini kan fair. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi dengan diri kita, tentang usia dan sebagainya. Nah, kalau misalkan amit-amit nih ya, kita ada risiko meninggal sebelum 5 tahun, kan
perusahaan juga harus mengeluarkan uang pertanggungan sebesar 21 juta kalau ikut yang 350.000. Artinya ini kalau diadu untung rugi ya, untung rugi sebenarnya ya sama-sama untung, itu seperti itu ya. Menjelaskannya seperti itu ya, ini Mbak Khairul atau Adnan, Mas atau Mbak ya. Jadi kita ini investasi sebenarnya, jadi bukan menabung seperti di tempat yang lain ya. Ya namanya investasi itu naik turun, apalagi kalau kondisi lagi sedang tidak bagus, nah, itu biasanya akan berpengaruh ke penurunan saldo investasinya. Jadi seperti itu ya, semoga bisa menjawab. Nah kalau pengen untung bagaimana? Jalankan bisnisnya. Oh nggak mau bisnis, mau investasi saja, ya berarti harus sabar, jangan diambil setelah 5 tahun. Itu seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Oke, silakan teman-teman, ada lagi. Mas Samidin, izin bertanya. Oke, boleh. Calon mitra data sudah disubmit, tapi sampai 1 bulan belum setor premi. Apakah nanti kalau setor preminya double? Oh enggak. Kalau submit pertama enggak ada double. Jadi nomor virtual account yang keluar, nomor virtual account pada saat submit, kecuali premi pertamanya sudah dibayar, kemudian di bulan kedua tidak bayar premi, bulan ketiga maka nanti akan double bayarannya. Tapi kalau baru submit nggak double. Begitu Mas Samidin. Mas Nur ya, semoga bisa menjawab. Oke, ada lagi, silakan Mbak Bu Siti. Terima kasih, sama-sama Bu Siti. Ini ada Bu Aji. Pak, maaf bertanya, batas menyimpan top up berapa ya Pak? Oh kalau maksudnya mungkin kalau top up maksimalnya berapa gitu ya. Kalau top up tidak ada maksimalnya, silakan. Kalau Bu Ayi punya uang banyak boleh, mau 2 juta, 5 juta, 10 juta nggak apa-apa. Jadi nggak ada maksimalnya. Kalau minimalnya ada ya, minimalnya ada. Kalau nggak salah minimalnya 1 juta atau berapa, 1 atau 2 juta nih minimalnya, atau 500.000 ya. Kalau minimalnya ada, tapi kalau maksimalnya sesuai dengan kita punya uang. Mau berapa boleh, namanya juga investasi ya. Itu seperti dan itu. Kalau top up itu teman-teman yang perlu digaris bawahi ya. Kalau top up nambah di polis yang lama, berarti itu tidak nambah uang pertanggungan. Kan ada tanya, Mas, kalau saya top up nanti nambah nggak ya ke UP-nya? Nggak nambah, kecuali buka polis baru itu UP-nya nambah. Tapi kalau top up nambah di nomor polis yang sama, tidak akan menambah uang pertanggungannya atau UP-nya. Begitu Bu Ayi ya, semoga bisa menjawab. Oke. Mas Jajang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Konter, ada mitra yang sudah 2 bulan nabung, tapi untuk bulan selanjutnya beliau tidak menabung lagi. Berapa bulan batas waktu dari nabung 2 bulan sebelum lapse? Oke. Nah ini usia polis itu ditentukan oleh usia, Mas Jajang. Jadi kalau misalkan usianya semakin muda berarti usia polisnya semakin lama. Kalau usianya semakin nambah atau tua berarti usia polisnya semakin pendek. Kenapa seperti itu? Karena nanti kan ada biaya akuisisi ya di tahun pertama. Terus nanti ada biaya administrasi. Nah, kalau saldonya tinggal sedikit, jadi kenapa polis itu bisa lapse? Karena tidak ada saldo yang bisa dipotong untuk tadi biaya asuransi sesuai dengan usia, biaya administrasi 25.000 dan biaya akuisisi. Jadi kalau saldonya masih banyak, nanti bisa memperpanjang usia polis. Jadi kalau saya saranin ya kalau misalkan saya saranin ya konsisten menabung deh, atau maksimal 2 bulan untuk berhentinya. Jadi nanti usia polisnya makin lama. Nah ini juga berhubungan dengan bisnis. Takutnya apa teman-teman, ini banyak kejadian. Nah
dia tidak bayar polis atau dia bayar premi selama 3 bulan, pikirnya masih ada saldo, ternyata sudah lab, sementara di bawahnya itu mitranya sudah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Menyesal gitu ya. Itu Mas Ajang ya. Jadi usia polis ditentukan oleh usia tertanggung. Semakin muda semakin banyak, semakin lama usianya semakin tua berarti usia polisnya semakin pendek. Dan itu nanti saldo investasinya bisa dicek di mobisnya masing-masing. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah nggak ada saldo berarti nanti sudah lapse. Karena apa? Karena tidak ada lagi uang atau dana atau saldo yang dipotong untuk asuransi, administrasi, bayar asuransi, bayar administrasi, dan bayar biaya akuisisi. Seperti itu Pak Jajang ya, semoga bisa Mas Jajang semoga bisa terjawab. Oke. Buat teman-teman silakan. Ya, ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu untuk kita ngobrol seputar 3i Network. Nyonya Dayu, oh iya ya, tadi istrinya Mas Dayu ya. Oke, siap, terima kasih ya. Oke, Pak Ajang barangkali ada pertanyaan. Silver Agensi, selamat bergabung juga ya. Ini luar biasa, leader dasar dari Situraja Sumedang, mantan wakil kepala sekolah yang sebentar lagi Gol Agensi. Semoga di bulan ini bisa tembus Gol Agensi Pak Ajang ya. Semoga keadaan tidak lagi berpengaruh karena ini luar biasa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini terus tambah semangat bersosialisasi tentang tabungan cerdas. Sama-sama Ibu Dayu ya. Tetap semangat. Oke. Yang lain silakan ya. Kalau mau ada pertanyaan atau sharing-sharing, oke, kita bisa ngobrol seputar 3i Network ya. Semoga tadi jawaban-jawaban yang saya sampaikan atau saya berikan bisa menjawab pertanyaan ya teman-teman semuanya. Oke. Ada yang lain silakan ditulis di kolom komentar, kita tanya jawab seputar 3i Network Pak Jajang. Terima kasih sama-sama Pak Jajang ya, semoga bisa membantu jawabannya ya. Oke. Instruksi Pak Founder nih Mas Eman, ada mau instruksi apa nih Mas Eman? Ini instruksinya nggak ditulis, cuma instruksi aja ya. Jadi apa instruksinya? Instruksinya apa ya? Jadi ditulis silakan kolom komentar biar saya bisa baca. Oke, buat teman-teman semuanya sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang apa teman-teman sampaikan di sini ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun, karena memang ya namanya hidup pasti penuh dengan cobaan ya, penuh dengan ujian. Setiap bidang bisnis apapun pasti ada halangan, ada rintangan ya, dan orang sukses itu selalu mencari cara, ya, tidak mencari alasan ya. Karena kalau alasan yang kita yang selalu muncul di kita, berarti kita nggak bisa sukses gitu ya. Oke, Pak Ajang Kurniawan, dan gimana caranya jadi Gol Agensi? Caranya gampang Pak Ajang, 3 grupnya 100 juta 100 juta 100 juta, pasti Gol Agensi. Ya itu. Nah, kalau bisa masalah cara, sebenarnya ini bisnis. Oke, nanti sebelum saya jawab pertanyaan dari Radika ya, Radika Rai, Pak Founder mau tanya. Oke, nanti ya saya jawab dulu pertanyaannya Pak Ajang ya. Ini bisnis unik sebenarnya kalau 3i ini. Saya melihat teman-teman yang sudah sukses di bisnis ini justru banyak yang secara kemampuan skillnya itu mereka nggak ya biasa gitu ya, tapi kok bisa sukses, kenapa ya? Sementara kalau dibandingkan, misalkan ada pembanding, ini secara skill dia hebat, secara kemampuan dia hebat, secara keilmuan dia luar biasa, tapi kenapa kok ya nggak bisa sukses di bisnis ini ya gitu. Nah, ini teman-teman semuanya yang masih jadi salah satu rahasia juga ya, rahasia para orang-orang sukses. Kita kan sering mendengar kalau yang namanya sukses itu ditentukan oleh
95% sikap, 5% skill atau kemampuan ya. Dan banyak yang termasuk saya sendiri ini kadang dulu nggak paham yang dimaksud dengan sikap itu apa sih, sehingga sikap yang 95% itu kok bisa berpengaruh terhadap kesuksesan. Nah ini, jadi sukses di 3 network itu sebenarnya gampang, tidak harus punya kemampuan hebat dulu, tidak harus punya skill kemampuan yang hebat dulu untuk bisa sukses di sini ya, di 3A. Jadi yang penting sikap. Nah sikap itu banyak, sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap perusahaan, sikap terhadap leader, sikap terhadap mitra, sikap terhadap tim, sikap terhadap bisnis ini akan sangat berpengaruh suksesnya kita gitu teman-teman. Nah jadi kalau kita bisa menjaga sikap, artinya kita bisa positif ya, positif menjaga itu, dan memang sangat berat ya, sangat berat. Yakin bisa sukses, kadang sukses ini tuh nggak pakai logika gitu ya. Saya jujur juga secara kemampuan saya kurang lah ya, secara kemampuan saya pasti banyak yang lebih hebat kemampuannya dari saya, tetapi ya itu juga kenyataannya, atau yang jadi bukti adalah saya dengan istri itu, saya sekarang posisi platinum, istri bisa goal agensi, itu kan nggak ngerti juga ya. Karena kalau secara kemampuan saya yakin saya dengan Pak Ajang juga luar biasa nih, dahsyat kemampuannya ya, penguasaan tentang produk knowledge-nya luar biasa itu. Tapi ya itu, jadi yang penting kita tetap jaga, tetap semangat ya, tetap semangat, kondisi apapun itu tetap semangat. Karena apa? Karena memang salah satu yang bisa menjaga semangat adalah impian kita. Jadi miliki impian itu, jaga jangan sampai diculik oleh orang lain. Ya, Pak Ajang semoga bulan ini bisa gol agensi, karena secara ini sudah luar biasa, pergerakan timnya dahsyat sekali. Ya. Siap, ini saya jawab pertanyaan Mbak Radika ya, Mas Radika. Mau tanya, ada calon mitra yang tanya link yang berbahasa Inggris. Tanya link yang berbahasa Inggris adakah Pak? Soalnya buat menjelaskan ke suaminya yang berada di luar negeri. Katanya biar gak ribet. Adakah kalau istrinya mah di Indonesia apa ya? Oh, kalau istrinya domisili di Bandung. Kalau link yang berbahasa Inggris nggak ada ya. Tapi nanti bisa translate Mas. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditranslate di Google kali ya. Karena kalau link kita ini, perusahaan kita perusahaan nasional ya, jadi web resminya sendiri kita berbahasa Indonesia. Jadi untuk link yang bahasa Inggrisnya belum ada. Oke, nanti kalau misalkan ada, jadi bertahap aja, kalau ada pertanyaan seputar 3A ya nanti ditranslate aja. Leadernya siapa tuh, pasti leadernya pinter bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Jadi nggak ada link yang berbahasa Inggris gitu Mas Radika ya. Semoga bisa menjawab.